Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 yang harus diketahui oleh seluruh peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, sebelumnya ppg.kemendikbud.go.id ini sudah mengumumkan Bapak Ibu, sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi di PPG dalam jabatan tahun 2023 yaitu sebanyak 683.543 guru, baik itu kategori A ataupun kategori B yang sudah dinyatakan lolos. Nah, jadi admin ucapkan selamat kepada 683.000 guru ini, yang mana nantinya Bapak Ibu akan mengikuti pretest seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, untuk pretest seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 ini berbeda dengan PPG tahun lalu, yang mana untuk yang tahun lalu ini kan menggunakan daring domisili, yang mana Bapak Ibu ujian di tempatnya masing-masing. Nah, untuk di tahun 2023 ini nantinya Bapak Ibu datang ke TUK, yaitu tempat uji kompetensi yang sudah ditentukan. Nah, jadi nanti untuk tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilan kartu ujian ataupun formulir seleksi akademik pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Ini contoh di tahun lalu. Nah, di bagian atas ini ada nomor ujian dan kode validasi. Nah, jadi nomor ujian dan kode validasi ini nantinya Bapak Ibu masukkan ketika Bapak Ibu akan melaksanakan tes, yaitu Bapak Ibu masukkan di laptop ketika Bapak Ibu nantinya datang ke TUK. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu, di bagian bawah di sini ada keterangan terkait waktu ujian. Nah, jadi di kartu ujian masing-masing peserta nantinya ada keterangan waktu ujian. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ini yang tahun lalu, ini waktu ujiannya Minggu 10 April sesi 4. Nah, jadi ada keterangan kapan ujian, sesi berapa, jam berapa. Di sini jam 13.30 sampai dengan jam 4. Nah, jadi Bapak Ibu harap datang ke TUK sebelum waktu yang ditentukan, minimal 30 menit sebelum waktu yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika nantinya Bapak Ibu telah datang ke TUK dan Bapak Ibu masuk ke ruangan yang sudah disediakan, maka nantinya ketika Bapak Ibu akan masuk ke ujian ataupun masuk mulai mengerjakan ujian, maka nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan nomor peserta ujian, kode validasi, dan kode masuk. Nah, jadi nomor peserta ujian dan kode validasi ini didapat di kartu ujian masing-masing. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu masukkan di kolom ini. Nah, jadi kolom peserta ujian dan juga kolom kode validasi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa membawa kartu ujian ke TUK, yaitu tempat uji kompetensi. Dan selanjutnya di sini ada kode masuk Bapak Ibu. Nah, perlu diingat, kode masuk ini masukkan nomor peserta ujian dan kode validasi. Kode masuk akan disampaikan oleh pengawas. Nah, jadi nantinya ketika Bapak Ibu datang ke TUK tempat uji kompetensi, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan kode masuk dari pengawas. Nah, jadi kode masuk ini nantinya akan digunakan ketika Bapak Ibu masuk akan mengerjakan ujian ataupun mulai mengerjakan ujian. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu klik yang login. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan ketika nantinya Bapak Ibu datang ke TUK. Kemudian ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah mulai login, mulai mengerjakan ujian. Nah, di bagian atas ini ada bidang studi Bapak Ibu, bidang studi masing-masing peserta. Kemudian di sini ada waktu sisa ujian, waktu ujian tersisa. Kemudian di sini ada soal dan opsi jawaban yaitu A sampai E. Kemudian di sini ada butir soal Bapak Ibu, jumlah butir soal, dan juga nantinya di sini ada warnanya jika sudah terjawab, dan di sini ada identitas peserta. Kemudian selanjutnya di sini juga ada pilihan jawaban Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan sudah memilih jawaban seperti ini. Nah, jadi pilih antara A, B, C, D, E yang dianggap Bapak Ibu ini jawaban yang paling benar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa klik terlebih dahulu jawaban yang benar. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih saja apakah ragu-ragu terkait jawaban tersebut ataukah Bapak Ibu
sudah yakin benar, simpan. Nah, jadi seperti itu. Klik simpan atau ragu-ragu. Kemudian di bagian sini ini ada butir soal yang telah dijawab ragu-ragu akan berubah warna. Nah, jadi jika Bapak Ibu nantinya menjawab soal ragu-ragu ataupun simpan, maka nantinya sudah akan berubah warna. Jadi tidak putih seperti ini lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, walaupun butir soal telah dijawab semua, peserta tidak boleh keluar aplikasi ujian sampai waktu habis. Kemudian kita lihat di sini, saat waktu habis, halaman soal akan tertutup secara otomatis dan muncul halaman ini. Ujian telah berakhir. Silakan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas. Nah, jadi seperti itu. Ketika Bapak Ibu mulai login melaksanakan ujian sampai dengan selesai mengerjakan ujian. Kemudian kita lihat di sini ada informasi Bapak Ibu terkait waktu dan jumlah soal. Kita lihat yang pertama, waktu ujian adalah 150 menit. Nah, jadi ada waktu 150 menit dengan soal sebanyak 120 butir soal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian waktu ujian harus dipenuhi. Pilihan jawaban akan langsung tersimpan ketika klik simpan atau ragu-ragu. Nah, jadi jika Bapak Ibu klik ragu-ragu ataupun simpan, maka nantinya jawaban ini akan langsung tersimpan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai tidak dijawab. Kemudian yang berikutnya, pilihan jawaban yang ditandai ragu-ragu tetap akan disimpan. Nah, jadi walaupun nantinya ada soal, misalkan ada soal namun Bapak Ibu ragu-ragu apakah jawabannya antara A atau B, kemudian Bapak Ibu pilih salah satu, misalkan A. Nah, jadi Bapak Ibu pilih ragu-ragu, maka jawaban tersebut nantinya akan tetap disimpan. Jadi seperti itu. Kemudian jika ada gangguan koneksi, timer akan berhenti dan berjalan lagi ketika aplikasi ujian terkoneksi kembali. Kemudian ketika waktu habis, aplikasi ujian akan tertutup dan muncul halaman yang menandakan selesai jeda ujian. Kemudian untuk persiapan menghadapi ujian seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, jangan lupa Bapak Ibu belajar sesuai dengan kisi-kisi PPG dalam jabatan tahun 2023. Namun untuk kisi-kisi tahun 2023 ini masih belum diumumkan Bapak Ibu ataupun masih belum rilis, yang mana Bapak Ibu bisa mempelajari kisi-kisi PPG dalam jabatan di tahun lalu yaitu di tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kunjungi ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu klik kisi-kisi akademik PPG dalam jabatan. Nah, jadi ini dia PPG dalam jabatan di tahun lalu, di tahun 2022, yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk menghadapi seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu disesuaikan dengan bidang studi masing-masing, bidang studi PPG yang telah Bapak Ibu pilih. Nah, kita lihat di sini contohnya, di sini ada guru kelas SD Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini untuk guru kelas SD. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia. Di sini ada materi atau topik, kemudian submateri, subtopik, dan di sini ada indikator. Nah, jadi Bapak Ibu pelajari sesuaikan dengan kisi-kisi ini. Nah, ini untuk persiapan menghadapi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023, dan admin doakan semoga nantinya Bapak Ibu ini bisa lolos dalam pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.